Pemirsa, pemerintah memberikan beberapa kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM terdampak pandemi COVID-19, yaitu mendapatkan keringanan kredit perbankan. Stimulus juga akan diberikan kepada debitur KUR. Namun muncul prediksi bank maupun industri jasa keuangan atau IJK yang memberikan stimulus kredit maupun KUR terancam mismatch hingga kolaps jika kondisi likuiditasnya tidak sehat. Pemberian keringanan kredit tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease. Terkait hal tersebut, pemerhati perbankan Wiraguna Bagus Oka menyampaikan dengan relaksasi penangguhan cicilan utang pokok dan bunga selama 6 bulan ke depan sampai 1 tahun, pelaku usaha kecil dan UMKM tetap mempertahankan kinerja usahanya. Mereka tidak lagi dikejar-kejar debt collector. Namun untuk bisa memberikan relaksasi, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, lembaga keuangan atau bank yang kredit UMKM KUR-nya direstrukturisasi atau direlaksasi, minimal dalam kondisi sehat atau rasio kredit bermasalahnya juga sehat. Permodalan dan pencadangannya serta likuiditasnya sebagai bantalan lembaga keuangan atau bank mencukupi. Kedua, jika lembaga keuangan atau bank tidak sehat dengan posisi kredit bermasalah di atas 5%, permodalan dan pencadangannya tidak sehat, serta likuiditasnya terbatas, dipastikan mereka akan mengalami kesulitan likuiditasnya. Dampaknya bank atau lembaga keuangan terancam mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara arus kas yang masuk dengan arus kas yang keluar dan bahkan bisa kolaps. Ketiga, 40 hingga 50% di antara bank-bank yang beroperasi di Bali memiliki permodalan dan likuiditasnya terbatas. Tanpa dukungan penuh pemerintah terhadap likuiditas dalam bentuk pinjaman likuiditas berjangka waktu sama dengan tenor 6 hingga 12 bulan, bank dan lembaga keuangan yang berikan stimulus atau relaksasi akan mengalami kesulitan likuiditas yang serius. Program relaksasi kredit dan KUR itu dipastikan sangat membebani bank dan dipastikan likuiditas industri perbankan di Bali khususnya tidak mencukupi. Dampaknya, program relaksasi kredit yang ditetapkan pemerintah tidak bisa berjalan mulus. Bank dan lembaga keuangan bahkan bisa kolaps tanpa dukungan likuiditas dari pemerintah dalam memberikan relaksasi kredit. Wiraguna menganjurkan salah satu solusi mengatasi kredit bermasalah yang tinggi dan permodalan terbatas adalah perbankan melakukan konsolidasi melalui merger atau akuisisi untuk memperkuat permodalan bank yang merger sekaligus upaya mengatasi tingginya tingkat kredit bermasalah. Suardika Bisnis Bali melaporkan.